Saya sekarang ingin menyampaikan teori-teori saja dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara itu. Itu partikularnya begitu. Kasusnya begitu. Tetapi mengapa kasusnya bisa begitu? Mengapa dalam faktanya telah terjadi diskriminasi antar manusia? Mengapa perempuan menjadi tersubordinasi? Mengapa yang berbeda agama dengan kita harus diperangi? Mengapa? Sumbernya sama Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Bagaimana? Oke, nah saya akan mencari basis teori akar dari semua persoalan. Satu, saya sebetulnya dengan Mas Ulil kemarin itu ada muktamar pemikiran NU. Saya sekali tidak bisa hadir, tetapi disuruh nulis doa dan doanya dibacakan. Alhamdulillah, lumayanlah hadir. Saya sebetulnya telah mengirimkan sebuah quotes yang ini saya sampaikan pertama kali pada muktamar pemikiran NU pertama 20 tahun yang lalu di Situbondo. Saya mengatakan, sudah saatnya kita memahami kembali teks-teks keagamaan kita secara lebih terbuka dari konservatisme ke progresivisme. Konservatisme adalah berputar-putar di tempat yang dulu diciptakan masa lalu dan berputar-putar di situ, mengulang-ulang di situ, tidak pernah bergerak ke depan. Jadi kita membuka agar konservatisme berubah, melakukan progresivisme. Tapi kata-kata progresivisme itu kadang-kadang distigmatisasi. Jadi yang paling indah itu menuju kepada moderatisme. Itu baru lebih smooth. Yang kedua adalah dari tekstualisme ke kontekstualisme. Mas Ulil, saya adalah generasi pertama yang mengikuti proses halaqah yang diselenggarakan oleh Gus Dur itu. Saya paling muda di antara itu. Ketika bicara tentang kontekstualisme, para ulama, para kiai bingung bahasa Arabnya apa. Masya Allah, harus ada bahasa Arabnya. Jadi ada usulnya al-dzarfiyah. Jadi halaqah dzarfiyah. Dzaraf itu loh. Ada lagi muqtadul hal. Jadi melakukan analisis berdasarkan muqtadul hal. Jadi tidak ada kontekstualisme itu bahasa asing. Jadi saya ketawa saja gitu ya. Dan yang terakhir saya bilang, saya ikut serta merumuskan sistem pengambilan keputusan Bahsul Masail NU yang kemudian dilaksanakan di Lampung itu, Munas Lampung itu. Prosesnya panjang. Tadi apa namanya itu? Kias tidak boleh. Ilhaqul masail binaghairiyah. Tetapi mending karena ketika ada satu masalah, maka perlu dicari terlebih dahulu definisinya. Al-hukmu far'un anit tasawwur. Begitu dulu, apa sih masalahnya? Asuransi itu apa? Di Munas Lampung itu tawakuf. Karena tidak dijelaskan tentang itu asuransi itu apa. Dan bahkan sekarang masih tetap ada saja bunga bank itu haram sama dengan riba. Masya Allah, yang sangat jauh sekali, tidak bisa. Karena tasawurnya tidak ada. Tasawur itu juga mencakup tentang sistem. Bagaimana bedanya riba dengan bunga bank? Beda.
situ ya. Komentar aja dikit. Jadi kontekstualisme. Terus yang ketiga dari tafsir ke takwil. Nah ini juga bingung lagi. Takwil itu dalam bahasa asingnya adalah hermeneutik. Saya mengajukan ini di Muktamar NU di Solo. Begitu mendengar kata hermeneutik, ditolak oleh semua. Masya Allah. Tuh, maksud saya adalah hermeneutik. Nanti penjelasan hermeneutik itu luar biasa. Realitas harus menjadi basis. Perubahan itu harus menjadi basis bagi semua perumusan baru. Intinya begitu dulu deh. Yang keempat itu, dari langit ke bumi. Kita selama ini bicara tentang di langit saja. Tetapi kita tidak pernah bicara tentang kemiskinan masyarakat, kebutuhan masyarakat, penderitaan masyarakat. Tuh, begitu. Saya mendengar biasa kencang sekali dalam masalah ini nih. Artinya pembelaan terhadap masyarakat bawah itu luar biasa. Begitu. Seharusnya di situ saya bilang. Tetapi 4 usulan saya belum direspon. Keterbukaan. Sampai-sampai saya bilang, yambaghi lana alla nastahyi min istihsanil haqqi waqtina'il haqqi min aina ada wa in ada min ajnasil qasiyah anna wal umamil mubayyinati lana. Itu prinsipnya ya. Seyogianya kita tidak malu untuk menganggap baik kebenaran dan mengambil kebenaran itu dari manapun datangnya, meskipun dari orang yang berbeda agama dengan kita. Karena kebenaran adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu hikmah. Hikmah itu sesungguhnya adalah barang yang hilang dari kaum muslimin. Al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha bahwa hak ya. Seharusnya begitu. Jadi prinsip-prinsip berpikir begini nih maksud saya. Oke ya. Yang kedua, saya bilang sumber-sumber pengetahuan keagamaan kita kaum muslimin secara mainstream sampai hari ini masih merupakan produk pemikiran atau ijtihad kaum muslimin abad pertengahan di Arabia. Ya. Di Arabia. Abad pertengahan. 7 sampai 13. Masih. Gitu. Putar-putar di situ. Dan itu produk Arabia. Merespon kasus-kasus dalam kebudayaan Arab. Terus berikut sistem politik dinastik mondial. Nah, tadi Mas Belil menyampaikan teori tadi. Sistem politik Arabia abad pertengahan sejak Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dinasti Utsmaniyah itu adalah mondial. Kerajaan. Tadi tanpa batas geografis. Yang penting siapa yang warga negaranya adalah yang seagama dengan raja. Mereka yang bukan seagama dengan raja dianggap sebagai kafir. Agama rajanya muslim. Maka kemudian muslim kafirnya macam-macam. Penggantian tidak ada berdasarkan pilihan rakyat sama sekali. Oke? Nah, berikut budaya patriarkismenya. Saya ingin pada akhirnya harus saya sebutkan patriarkismenya itu. Seluruh cara berpikir keagamaan kita dalam kaitannya dengan relasi suami laki perempuan. Laki-laki adalah penguasa yang menentukan kehidupan perempuan. Nanti basisnya adalah Ar-Rijalu itu. 2 basisnya ya. 1 basisnya Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang kedua tadi sudah disebut Buya Syakur tadi
ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Sahih. Aku tidak meninggalkan sesuatu sesudah aku. Sebuah fitnah yang akan membahayakan bagi kaum laki-laki kecuali perempuan. Maka terjadi proses domestikasi, subordinasi. Seterusnya. Itu basisnya itu. Tadi biasa kan juga sebenarnya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajul al-hazib min ihdakunna. Begitu hadisnya. Sahih lagi. Ma ra'aitu, aku tidak meninggalkan. Ma ra'aitu, apa itu? Yang kurang, naqisatu aqlin, yang kurang akalnya. Wa dinin, dan agamanya. Selain perempuan. Wa ma nuqsanu aqlina ya Rasulullah. Sahabat Nabi bertanya, apa kekurangan akal kami? Nah, terus dijawab oleh Nabi. Alaysat syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul. Qur'annya begitu. Alaysat syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajul. Fastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani min man tardawna minasyuhada. Tuh 21. Saksian laki-laki 1 cukup, kesaksian perempuan 2. Wa ma nuqsanu aqlina ya Rasulullah. Apakah kekurangan agama kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Iya. Bala ya Rasulullah. Itulah kekurangan. Atusu mahma kasurat mutanahiyah. Wal waqa'i' ghairu mutanahiyah. Wa ma la yatanaha la yadbatuhu ma yatanaha. Fala budda minal amali bil qiyas war ra'i. Tuh, ya, ini penting sekali kaidahnya nih. Ya. Teks-teks itu meskipun banyak, bagaimanapun terbatas, tetapi peristiwa-peristiwa kehidupan tak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin dapat menjawab sesuatu yang tak terbatas. Bagaimana? Maka harus digunakan cara analogis, kias, dan menggunakan akal budi. Ya, oke. Apakah ar-ra'yu itu? Yang banyak sekali kita distigmatisasi. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, maka tempatnya di neraka. Masya Allah. Ra'yu itu apa? Orang ra'yu menganggap akal. Itu saya bilang bukan begitu sepenuhnya. Ar-ra'yu ma yarahul qalbu ba'da fikrin wa ta'ammulin mimma yata'aradu minal amarat di ma'rifati wajhi shawab. Begitu. Ra'yu itu adalah permenungan. Ma yarahul qalbu, pendapat isi hati dan pikiran. Sesudah memikirkan tentang kontradiksi yang ada di dalam teks, dalam kehidupan ini. Untuk kemudian mengetahui, mencari yang benar. Dari konteks yang bertentangan tadi. Bertentangan tadi, bagaimana itu bertentangan? Saya biasanya bertanya, apakah laki-laki dan perempuan itu setara atau tidak? Semua mengatakan ar-rijalu qawwamuna. Bagaimana? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mana yang harus dipakai? Ayo, yang setara atau yang tidak setara? Apakah karena tidak setara maka yang setara harus dibuang aja, lasak saja? Bagaimana cara memadukan antara dua teks yang tampaknya bertentangan itu? Saya meyakini teks-teks Quran tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Kalau begitu caranya bagaimana? Nah ini dia caranya. Sedikit aja nih. Itu seperti yang dikatakan oleh para ulama, waqad ajma'atil a'immatu annal ahkama la takhlu min illatin wa maqsudin. Tuh. Waqad ajma'at al-a'immatu. Para ulama sepakat, konsensus, annal ahkama, bahwa hukum-hukum la takhlu, tidak pernah lepas min illatin, dari logika hukum itu dan tujuan hukum. Karena itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang kalau saya bicara seminar itu, kalau ada sebuah pernyataan, jangan berhenti kepada pernyataan itu, tetapi bertanyalah mengapa pernyataannya begitu, dan selanjutnya setelah itu untuk apa pernyataannya begitu. Oke? Nah, coba lihat saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anda jangan berhenti sampai di situ. Laki-laki itu pokoknya kata Gusti Allahnya memimpin bagi kaum perempuan. Tapi tidak meneruskan. Kenapa? Allah memberikan argumentasi logika. Bima faddalallahu. Karena Allah memberikan anugerah. Kepada siapa? Anda cepat-cepat mengatakan kepada semua laki-laki. Al-Quran mengatakan tidak. Bima faddalallahu ba'dahum. Kalau begitu, apa maknanya? Berarti hanya sebagian laki-laki, tapi sebagian lain adalah perempuan. Berarti keunggulan bisa dimiliki oleh laki-laki dan bisa oleh perempuan. Begitu, ya. Begini, nanti akan saya provokasi lagi. Kalau ini provokasinya berlebihan ini, berani sekali nih. Saya bilang nanti. Apa kelebihan itu? Apa kelebihan itu? Kita tidak pernah memberikan jawaban terhadap makna kelebihan. Esensi dari kelebihan itu. Oh, saya membaca. Para ulama sepakat kelebihan itu adalah akal. Jadi inti kepemimpinan itu kecerdasan intelektual. Kemampuan mengelola komunitasnya. Baik pada ruang domestik maupun ruang publik. Oke? Begitu. Maka siapapun di antara laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan intelektual lebih dan mampu mengelola komunitas kecil itu, maka dialah seharusnya yang menjadi. Kalau begitu, apakah perempuan bisa menjadi kepala keluarga? Saya mengatakan bisa. Kalian? Gak mungkin pasti. Nah, aneh betul itu. Tadi contohnya udah pinter tadi itu banyak sekali. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan karena laki-laki memberi nafkah kepada. Kalau perempuannya memberi nafkah bagaimana? Wah. Nah, saya ingin menyampaikan. Ini adalah pernyataan realitas Arabia abad ketika Nabi itu ada. Bagaimana bisa begitu? Saya biasanya menafsirkannya begini. Ini adalah ar-rijal itu berita saja. Informasi. Bukan harus. Bukan. Di dalam
masyarakat Arabia pada waktu itu, pada umumnya laki-laki itu adalah pemimpin daripada umumnya perempuan. Karena apa? Karena pada umumnya pada saat itu laki-laki memiliki keunggulan intelektual daripada umumnya perempuan. Saya bertanya, mengapa mayoritas laki-laki lebih unggul secara intelektual daripada pada umumnya perempuan? Saya mengatakan karena sistem tradisi budaya Arabia mendomestikasi perempuan. Tidak boleh keluar. Pada umumnya lagi-lagi. Kalau orang kita mendomestikasi manusia, artinya di rumah saja. Dan memberi ruang publik kepada laki-laki, kepada manusia, oke? Maka tentu mereka yang ada di dalam rumah yang tidak kemana-mana, dia bodoh. Tidak mengerti tentang kehidupan. Dan tidak bisa mencari uang. Tuh ya. Tetapi dia siapapun, laki-laki atau perempuan, yang diberi ruang untuk bergerak di ruang publik politik, maka dia memiliki kemampuan mengerti. Nah, itu namanya cara kita memahami sebuah teks. Famahma tadaddada fil urfi ya'tabirhu wa mahma saqatat asqithu wala tajmad 'alal masturi fi kutubika tula umrika. Begitu. Oke? Pasti para santri harus mendengarkan ini nih, kata-kata ini. Manakala tradisi kehidupan sudah berubah, ambillah. Ya'tabirhu. Dan bila tidak, jangan dipakai. Asqithu. Kalau sudah tidak relevan, tinggalkan. Yang relevan, ambil. Terus, bahkan ini, bal idza ja'aka rajulun min ghairi iqlimika. Apabila ada seorang dari luar daerahmu bertanya kepada kamu tentang suatu hukum, jangan putuskan berdasarkan keputusan hukum di daerahmu. Tetapi bertanyalah kepada dia, bagaimana keadaan di daerahmu? Maka putuskanlah berdasarkan apa yang terjadi dalam tradisi di daerahmu, kebudayaan. Begitu caranya. Bahkan terus, fahada wal haqqul wadih. Inilah kebenaran yang jelas. Wal jumud alal mangqulati abadan. Ini maaf nih. Al jumud alal mangqulati abadan dolalun fid din. Masya Allah. Paham ya? Kalau tidak dolalun fid din wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin wassalafil madin. Hebat. Masya Allah. Jadi artinya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Ya. Betul. Ya. Terpaku pada keputusan yang sudah terdapat di dalam teks-teks lama, kitab-kitab kuning. Adalah keliru dan tak memahami tujuan para ulama masa lalu, as-salafus saleh. Begitu ya. Sarana dan cara bisa berubah. Jadi saya bilang esensinya tetap, formatnya bisa berubah-ubah. Begitu. Esensi itu tadi, siapa yang bisa, dialah yang itu. Itu namanya esensi keadilan. Keadilan adalah proporsionalitas. Siapa yang bisa, dia yang berhak. Apalagi kalau bicara tentang kepemimpinan orang kafir, bagaimana? Aduh, bahaya lagi.